Halo semuanya, perkenalkan saya Repa dengan MPN 2422011060 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, pada video berikut ini saya akan menggambar sel yang mengalami infeksi virus dan bakteri. Selamat menyaksikan, jangan lupa ditonton ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bakteriofag dan influenza. Nah, bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan bakteri patogen dan digunakan sebagai agen terapi untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, bakteriofag juga bekerja dengan cara menginfeksi bakteri dan menggunakan mesin sel bakteri untuk mereplikasi dirinya. Setelah itu, bakteriofag akan menghancurkan bakteri dengan cara mengeluarkan enzim yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri. Nah, selanjutnya ada influenza, adalah di mana virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit influenza yang dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Nah, influenza bekerja dengan cara menginfeksi sel-sel sistem pernapasan dan menggunakan mesin sel untuk mereplikasi dirinya. Setelah itu, influenza akan menyebabkan peradangan pada sistem pernapasan dan menyebabkan gejala penyakit. Nah, influenza memiliki beberapa cara penularan, seperti yang pertama itu ada kontak langsung, di mana influenza dapat menular melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua ada kontak tidak langsung. Influenza dapat menular melalui kontak tidak langsung dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi virus. Yang ketiga itu ada virus, di mana influenza dapat menular melalui udara yang terkontaminasi oleh virus. Nah, agen infeksius bekerja dengan cara menginfeksi sel-sel inang dan menggunakan mesin sel inang untuk mereplikasi dirinya. Setelah itu, agen infeksius akan menyebabkan peradangan dan gejala penyakit pada inang. Selanjutnya kita akan masuk di bakteri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang bakteri. Nah, di mana bakteri adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia atau hewan. Infeksi ini dapat terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, mulai berkembang biak, dan menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ. Nah, penularan bakteri ini dapat terjadi, yang pertama itu ada kontak langsung, yang kedua itu ada kontak tidak langsung, yang ketiga itu ada udara, yang keempat itu ada air, yang kelima itu ada makanan. Nah, untuk gejala infeksi bakteri ini bervariasi tergantung pada jenis bakteri dan lokasi infeksi. Beberapa gejala untuk infeksi bakteri, yang pertama itu ada demam, yang kedua ada sakit kepala, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat batuk, yang kelima diare, yang keenam muntah, yang ketujuh ruam kulit. Nah, untuk pencegahan infeksi bakterinya itu kita bisa melakukan, yang pertama itu ada mencuci tangan secara teratur, yang kedua itu menggunakan masker saat berada di tempat umum, yang ketiga itu menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, yang keempat itu menggunakan antibiotik yang tepat sesuai anjuran dokter, yang kelima itu mengikuti prosedur kebersihan yang tepat. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang agen infeksius, virus dan bakteri. Sekian dan terima kasih.